Iya, saya kira ini sesuatu yang biasa ya, sudah dilakukan beberapa kali oleh Pak Prabowo sebagai presiden gitu. Dan apa namanya? Dan memang itu harus terus dilakukan ya. Bagaimana supaya sebagai kepala pemerintahan yang punya jajaran di kabinet itu senantiasa mengingatkan bahwa jajaran ini harus bekerja dengan baik gitu, dengan sungguh-sungguh ya, tidak melakukan hal-hal yang di luar aturan gitu ya, termasuk Mhm. tadi misalnya menyinggung soal bahaya korupsi dan seterusnya gitu. Walaupun sebetulnya ya tanpa ada peringatan pun ya Pak Prabowo bisa saja melakukan reshuffle Reshuffle. ya, karena itu hak prerogatifnya beliau. Hmm. Nah yang kedua ini kan saya kira pesan yang disampaikan menjelang besok 1 tahun persis ya pemerintahan Pak Prabowo gitu. Ya. Jadi artinya untuk di tahun yang kedua, Pak Prabowo memberikan sinyal bahwa kita harus bekerja lebih serius lagi dibandingkan dengan 1 tahun pertama, Hmm. gitu. Dan saya kira juga kita sama-sama tahu tantangan eh, apa namanya pembangunan kita ke depan itu tidak bisa dikatakan mudah, gitu ya. Maka kemudian harus juga terus didorong, dimotivasi ya seluruh jajaran pemerintahan Pak Prabowo ini Ya. harus lebih serius, harus lebih sungguh-sungguh gitu. Ya, saya tidak tahu persis ya, karena kan kalau misalnya pun dilakukan teguran itu kan langsung ke personal. Kami kan apa namanya sebagai sebuah partai politik itu alhamdulillah ya Pak Prabowo sebagai presiden memberikan kepercayaan ada 8 Hmm. kader kami termasuk ketua umum kami ya yang masuk di jalan sebagai menteri, kemudian ada 3 wakil menteri gitu ya, satu ada kepala Lemhanas. Ya. Nah sejauh ini kan memang komunikasi itu intensif ya, terutama ketua umum kami juga sering berkomunikasi dengan Pak Prabowo itu baik sebagai menteri maupun juga mungkin sesama koalisi pendukung pemerintah, partai politik Mhm. pendukung pemerintah. Nah saya kira kalaupun ada hal-hal selama ini dikatakanlah mungkin dalam rangka untuk mendorong, memotivasi, Motivasi. mengkoreksi ya kerja-kerja eh, menteri-menteri yang di jajaran Partai Golkar, tentu itu disampaikan langsung ya, baik Oke. itu secara langsung ke yang bersangkutan Anda maupun juga menduga akan melalui ada Pak Bahlil reshuffle Ketua Umum. tidak, Bang Doli? Ya, itu sekali lagi kalau soal reshuffle kan saya katakan itu berkali-kali hak prerogatifnya Pak Oke, Presiden, baik. dan itu tidak ada aturan yang menentukan kapan, mau Oke. 100 hari, mau 1 tahun. Tapi saya kira ketika tadi dan sudah berkali-kali dikatakan Pak Prabowo, ketika sampai pada penilaian Pak Prabowo memang layak untuk diganti, Mhm. apalagi tadi kan teguran pertama, kedua, ketiga, Mhm. tanpa teguran pun saya kira itu hak prerogatifnya Pak Prerogatif. Presiden. Ya, kalau soal teguran ya tadi atau peringatan, saya kan sampaikan tadi itu bisa saja langsung disampaikan ke yang bersangkutan dari 8 menteri atau 3 wakil menteri itu. Nah, yang kedua bisa jadi mungkin disampaikan melalui ketua umum, karena kan semua yang sekarang di kabinet dari Partai Golkar itu kan sebagian besar adalah pengurus di DP Partai Golkar. Hmm. Nah, kapan dan kemudian di mana itu, ya itu kita tidak tahu persis ya, saya tidak tahu persis, karena juga sebetulnya kan Pak Bahlil eh, relatif sering ya berjumpa dengan Pak Prabowo, Mhm. termasuk mungkin kalau tadi ada informasi bertemu di Kertanegara, saya kira itu pertemuan yang relatif sering terjadi ya, apa namanya pertemuan baik itu mungkin antara presiden dengan Pak Bahlil sebagai menteri Nah, atau kalau juga dugaan mungkin Anda sesama gimana ketua nih? partai. Pak Bahlil dipanggil ke Kertanegara sebagai menteri atau sebagai ketua umum Partai Golkar? Wah, saya nggak berani menduga-duga ya. Tadi kan saya kira Pak Bahlil sudah jelas menyampaikan apa pertemuan dan apa namanya kapan dan apa isi pertemuannya tadi ya. Mhm. Saya kira apa namanya ya, bicara soal reshuffle, pembentukan, penyusunan, penentuan siapa, kemudian apalagi reshuffle, itu kan sepenuhnya sekali lagi saya katakan hak prerogatif presiden. Nah cuman memang beberapa kali kita melaksanakan pemilihan presiden, presiden kita itu terpilih karena didukung oleh
partai politik pendukung yang tergabung dalam koalisi. Ya. Nah, tentu di dalam pembicaraan-pembicaraannya itu, termasuk penyusunan kabinet, itu selalu ketua umum partai politik itu diajak bicara. Nah, cuma hanya sebatas itu. Jadi kalau partai politik saya kira tidak punya kewenangan penuh untuk bisa mengendalikan dan mengatur ya berapa siapa dan kemudian di mana gitu posisinya. Itu semuanya selalu inisiatifnya diambil oleh presiden dan kemudian presiden meminta pandangan, pendapat, masukan kepada partai-partai politik. Nah, tentu kami kalau ada Partai Golkar itu representasi kami adalah ketua umum Partai Golkar. Nah, itu yang terjadi saya kira. Jadi Baik. kami tidak punya apa namanya ya kekuatan ya, karena dalam peraturan perundangan kita tidak mungkin kan partai politik kita bisa ngatur-ngatur dalam penyusunan komposisi kabinet. Oke.